Baik, kita atur untuk kita semua. Kami sampaikan selamat datang untuk Bung Komar. Kakanda, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah pemuda. Dan juga terima kasih Saudara Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura. Aktivis pemuda tadi. Pura. Iya. Oke. Ada dua hal saja yang saya sampaikan terkait dengan mungkin yang pertama saya bicara evaluasi yang kita sudah bicara kemarin. Kalau kita mulai bicara tentang evaluasi otonomi khusus, itu ada dua hal. Yang pertama, kewenangan. Yang kedua, keuangan. Kalau kita bicara kewenangan, itu kita bicara antara Papua dengan Jakarta. Ini harus jujur, pemerintah pusat harus memberikan, harus terbuka dalam bicara soal kewenangan. Sebab apa? Ada banyak hal yang terkandung draft dalam isi dari undang-undang otonomi khusus yang tidak berikan kewenangan seluas-luasnya oleh pemerintah pusat. Oke, saya pada kita waktu ini rakyat Papua ini sebetulnya langsung fokus kira-kira kewenangan seperti apa, undang-undang mana yang perlu syarat tentang kewenangan itu. Salah satu contoh ini terkait pemuda untuk Majelis Rakyat Papua besok harus dibentuk Pokja Pemuda, itu yang pertama. Oke. Ya, yang sekarang ada hanya itu perempuan dan agama ada. Pemuda belum ada. Karena itu pemuda dalam Majelis Rakyat Papua besok harus ada Pokja Pemuda. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, jangan gubernur saja yang jadi apa namanya Papua. Kalau bisa bupati, wakil bupati juga harus ditetapkan asli Papua. DPR, kabupaten kota juga harus ada Papua. Oke, sudah tadi kepala daerah. Ya, itu tentang kewenangan. Kalau tentang keuangan, saya masih berbicara banyak tadi, baru sudah batas ini. Saya singkat saja. Untuk keuangan, kita orang Papua harus jujur bahwa pemerintah pusat benar-benar memberikan perhatian serius kepada kita dengan menggelontorkan sejumlah anggaran untuk bagaimana membawa rakyat Papua itu harus berubah. Tetapi dalam pengelolaan ini, kita juga harus jujur, ada rasisme terjadi dalam pengelolaan dana otonomi khusus ini. Hanya segelintir dan sekelompok orang yang mengelola anggaran sehingga hari ini harus apa yang berteriak di sana adalah ekonomi nasional sembarang. Karena itu untuk pengelolaan otonomi khusus, kalaupun dibentuk sebuah lembaga atau apa saja, tolong melibatkan seluruh komponen anak bangsa dan usaha Papua ini harus terlibat untuk bisa melakukan pengelolaan anggaran otonomi khusus ke depan, supaya tidak ada kita di sini ada diskriminasi antara satu dengan yang lain, ya. Tetapi benar-benar otonomi khusus keuangan secara khusus keuangan itu bisa terus kita manfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Papua ini, ya. Dan dengan adanya otonomi khusus, jujur saja kita bisa lihat hari ini muncul orang kayak baru di tanah Papua. Oke. Kita terus birokratnya ini, birokrat. Pangkat jabatan bisa sama, ya golongan bisa sama, tetapi yang mengelola otonomi khusus dari hak yang lebih kaya daripada yang lain. Kira-kira bagaimana? Dan itu diatasi, ada lembaga khusus yang ya jangan langsung buat benar-benar perlu ada lembaga khusus terjemahkan di APBD bagaimana? Dan khusus untuk diterjemahkan di APBD itu dikelola pemerintah tentu berada otonomi khusus harus ada lembaga khusus yang harus dibentuk. Dan pemuda harus di situ dan apa wujud pembantu dalam pengelolaan anggaran itu bagaimana? Dipisahkan. Oke. Baik, terima kasih. Ya, Papua. Jeremy Asedi, Presiden Mahasiswa Umum Papua. Salam merdeka. Merdeka hormati. Di sini ingin saya sampaikan dua konteks, yaitu dinamika sosial dan dinamika pemerintah. Dinamika sosial, satu, setahu saya bahwa pemerintah pusat dengan daerah seperti jalannya ini seperti lari, baru tiba-tiba tabrak dan bisa dilihat ujung-ujungnya. Itu satu. Yang dua, ini dinamika pemerintah sekarang
senior kami DPRD Namire sedang meninggal, berkali sambutan di Talam juga. Pemerintah dari di situ. Ini pemerintah sedangkan tidak pernah dalam sambutan sampai sekarang juga tidak pernah tahu. Itu satu yang pemerintah dinamika itu dari 2020 sampai sekarang ini sudah pemerintah sedang meninggal, tidak pernah mengeluarkan teman-temannya. Sehingga kami menolak Oksus itu, Oksus yang kedua. Diskusi kita adalah terkait dengan revisi Otsus. Iya. Ya, jadi kalau itu nanti kita bicara di politik. Hak membicara, hak menyampaikan pendapat kepada muka mulut. Sehingga saya akan menyampaikan hal ini. Oke, tapi Sehingga saya akan ambil ketua pansus itu calon, bukan ketua ya. Ingat itu. Saya mahasiswa juga yang saya bicara. Saya adalah korban, bukan pakai. Ya, terima kasih moderator. Nama saya Ramses. Saya hadir di sini sebagai wakil ketua Majelis Rakyat Papua. Dan saya ini wakil ketua MPI. Jadi Pak Kamarudi, saya baca sekali beliau adalah di sini dan wakil rakyat Papua. Dan apa yang hari ini kita berikan oleh pemerintah berikan pemikiran khususif sehingga beliau bisa bawa dan bicara di depan di DPR dan pemerintah pusat daerah dan Pak Kamarudi juga harus pantau apa usulan kami hari ini dan bisa kembalikan hasilnya ke orang Papua. Yang pertama, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Kamarudi, Otsus mau berjalan, Pak Kamarudi tolong bicara di pemerintah pusat bahwa APBD harus dibayar. Artinya, darurat sendiri dan APBD dan Otsus itu sendiri, sehingga orang Papua itu melihat APBD Otsus itu sebagai buku yang terbuka, sehingga Otsus ini hari tahun 2001 sampai hari ini sekitar ada 24 triliun lebih yang dipergunakan. Semuanya kemana? Dan hari ini orang Papua masih berteriak merdeka. Sementara Otsus lahir untuk bagaimana orang Papua tidak boleh berteriak merdeka. Otsus diberikan oleh negara Indonesia. realnya untuk tadi sudah disinggung pengelolaan dana Otsus. Realnya usulan Bapak seperti apa? Ya begini, realnya Pak Kamarudi bicara di pusat sehingga dana Otsus itu harus APBD-nya sendiri. Sehingga pada saat DPR sidang, mereka harus tidak perintahkan di DPR Papua bahwa ada 2 APBD yang harus dipergunakan. Jadi tadi sama dipisahkan ya? Dipisahkan. Oke. Ada lagi? Yang kedua, begini Pak Kamarudi. Sekarang ada bentuk panitia penyusunan APBD di Jakarta. Sebenarnya Jakarta tidak Pak Kamarudi bicara bahwa mau bicara evaluasi APBD. Pemerintah pusat harus turun ke Papua dan dengar dari rakyat Papua apa bahwa APBD. Kalau dari DPR yang bicara, itu sama saja memaksa kami untuk DPR paksakan tentu dan bawa di sini orang Papua dalam mentah. Kami tidak tahu apa yang kamu bahas di sini. Untuk itu evaluasi Otsus ke depan ini dengan pendapat langsung dari masyarakat. DPR turun buat masyarakat kelompok-kelompok sendiri. DPR juga sendiri. DPR dari kabupaten kalau DPR jangan campur dengan rakyat lagi. Nanti pikiran mereka masuk ke sini. DPR bahas sendiri, masyarakat atau gereja sendiri, pemuda sendiri, ini semua. Oke, maka jadi satu, maka itulah evaluasi. Baik. Kalau sama-sama begini, kalau sama-sama begini, itu sama saja pihak kepentingan politik yang masuk ke dalam dan rakyat itu. Pak Adi ingat bahwa Otsus lahir itu karena dana rakyat Papua. Hari ini Pak Adi
OSIS lahir itu yang berjuang adalah rakyat yang ada di kampung-kampung rakyat kecil. Setelah OSIS turun, kasihan rakyat kecil tidak pernah menikmati. Baik Pak Kapolres, waktu terbatas. Kita di depan teman-teman tadi saya bangga, saya sebut sebagai pemimpin. Pemimpin itu gunakan ini, gunakan ini. Kalau sekedar pidato-pidato, saya harap tempat ini bukan ruang untuk provokasi kalian. Beri pikiran yang positif, berikan gagasan yang baik, ditulis dengan baik dan dibawa. Saya soal pidato, saya juga belajar puluhan tahun saja ke pidato, tidak usah aja soal. Kebiasaan kita pukul meja pidato itu sudah ketinggalan zaman, itu sudah tidak laku. Lebih baik kita sedikit bicara, tapi tujuan kita capai daripada banyak bicara tapi tidak ada apa-apa. Dari Maria, Ketua BEM SFT Padang Timur. Tadi saya ikuti dikatakan di situ bahwa Otsus ini membantu meningkatkan IPM 20 tahun, sekarang 21 tahun atau 20 pas. 20 tahun Otsus berjalan, IPM manusia Papua begitu-begitu saja. Sekarang mau teruskan Otsus ini satu hal yang omong kosong. Karena begini, anak di rumah, anak manja, anak yang dimanjakan di rumah tidak pernah berkembang dan berhasil. Itu kita Papua ini, di tanah Papua ini orang bukan butuh uang. Papua tanah kaya. Papua tanah kaya. Mau meningkatkan IPM, kembalikan kepada orang Papua, meningkatkan IPM secara alami, bukan buatan. Kita analogikan dengan kita suntik ayam potong, suntik ayam itu supaya cepat besar, lalu kita bunuh kasih mati. Sekian dan terima kasih. Oke. Dan saya supaya kami tidak boleh ngabur dalam ruangan tertib. Di mana intelektual kita kalau boleh model begitu. Baik, terima kasih. Ya, itu dicatat baik-baik. Dicatat baik-baik karena kami sesudah ini kami lakukan apa yang disebut inventarisasi masalah. Yang bapak-bapak sampaikan ini masuk dalam inventarisasi masalah, baru kita susun tim. Dari tim itu baru kita bicara dengan pemerintah, masukkan rakyat ini, mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk, mana alasan itu. Jadi sebenarnya Bapak teman-teman yang tugas Pak Ketua yang tugas menulis dokumen notulis itu yang harus disiapkan dengan baik untuk disampaikan. Tidak mungkin saya dulu catat satu persatu masukan ini saya bawa pulang, supaya ini menjadi pendapat resmi dari rapat ini untuk disampaikan. Begitu. Jadi saya kira tidak ada hal yang perlu saya jawab. Baik, jadi semuanya menjadi masukan, ya. Semua yang disampaikan tadi menjadi masukan, ya. Saya berikan kesempatan lagi untuk 4 berikut. Salah. Kacamata OKP mana? Kepada saya, nama saya Adon Ekusnau. Dari OKP mana dulu? Saya Ketua Karateke Asosiasi Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Provinsi Papua Barat di Provinsi Papua. Bomberai. Oke, ya, silakan. Ya, sebelum saya bicara, saya harapkan Abang Komar adalah orang yang lurus, jujur dan adil dalam bersama kawan-kawan di pansus DPR ini memperjuangkan aspirasi orang untuk pemerintah pusat. Terkait dengan Kufanis Fokus Papua yang dilakukan oleh pemuda KIP ini, ada beberapa gagasan terbuka yang saya sampaikan, dan yang kedua pokok persoalan, dan yang ketiga pertanyaan. Pertanyaan untuk Bang Komar tapi bukan dijawab. Tolong Bang Komar bawa untuk diskusikan bersama kawan-kawan di pansus dan pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah narasi filosofis reflektif penutup. 4 hal yang saya mau bicara. Yang pertama, gagasan pembukaan.
UU Otsus Papua adalah jiwa politik OAP di dalam bingkai NKRI. Ingat itu, pertama. Yang kedua, OAP memandang UU Otsus Papua adalah reinkarnasi kehidupan baru jiwa politik OAP di dalam bingkai NKRI. Yang ketiga, UU Otsus Papua lahir atas hasil pertimbangan matang dan keputusan politik OAP bersama pemerintah pusat terkait nasib masa depan kehidupan OAP di dalam bingkai NKRI. Yang keempat, 20 tahun implementasi UU Otsus Papua, evaluasinya harus dikembalikan kepada esensi konsepsi ideal dan konsepsi hukumnya UU Otsus Papua. Itu gagasan terbuka. Yang kedua, pokok persoalan. Pokok persoalan yang menurut kami di sini yang berhubungan vital dengan proses implementasi Otsus Papua selama 20 tahun dan tahun dan rencana pansus hari ini bersama pemerintah untuk merevisi untuk tahun selanjutnya, yaitu bagi kami ialah inkonsistensi pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU Otsus Papua. Itu pokok persoalannya, inkonsistensi pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU Otsus Papua. Ada 5 pokok persoalan yang kami rumuskan dari pokok persoalan utama itu. Yang pertama, pemberian keleluasan kewenangan pelaksanaan UU Otsus Papua kepada pemerintah Papua. Itu masalah pertama ya, terkait dengan inkonsistensi pemerintah pusat. Keterbatasan kewenangan kepada pemerintahan daerah. Substansinya ada pada Perdasi dan Perdasus yang maju mundur, berhasil tidak, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, tumpang tindih implementasi kebijakan pemerintah di Papua. Ada 3 kebijakan. Yang pertama, UU Kementerian. Yang kedua, UU Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, UU Otsus Papua. Ini adalah 3 rangkaian kebijakan yang mana telah mengkaburkan arah implementasi pembangunan di tanah Papua. Tata kelola yang tidak terarah, tidak diluruskan secara baik, ini yang perlu harus diperhatikan. Bagaimana kebijakan undang-undang kementerian dalam mengelola berbagai hal di tanah Papua itu harus dipisahkan dengan kewenangan undang-undang pemerintahan daerah, dan juga bagaimana undang-undang Otsus itu diatur secara terpisah juga, sehingga anggaran itu terarah, peraturan itu terarah, program itu terarah kalau Papua itu dibangun secara baik, fokus, tepat, dan sasarannya bisa sampai kepada rakyat Papua itu sendiri. Yang ketiga, yaitu persoalan penyelewengan penggunaan dana Otsus Papua. 3 persoalan yang terjadi di tanah Papua ya, KKN. Tingkat korupsi itu bisa saja terjadi. Yang kedua itu adalah kolusi, dan yang ketiga itu nepotisme. Ini harus diperhatikan. Dan yang keempat, yaitu sempitnya ruang demokratis bagi OAP untuk berperan partisipatif dalam pengawasan dan pelaksanaan implementasi Otsus Papua. Ruang demokrasi itu yang harus diperhatikan. OAP bukan hanya mengawasi, tapi
terlibat juga seperti tadi kawan-kawan sampaikan dalam pelaksanaan pembangunan. Itu diberikan keleluasan. Tapi selama 20 tahun ini hal ini pun tidak berjalan. Begitu. Yang kelima, yaitu sasaran pembangunan dan rencana program pembangunan yang tidak tepat. Itu 5 pokok persoalan yang kami rumuskan dari inkonsistensi pemerintah pusat dalam mengimplementasikan Otsus Papua. Yang ketiga, narasi penutup sebagai refleksi filosofis bagi kita yang tidak perlu dipertanyakan, ya. Ya, mungkin silakan. Itu usulan konstruktif. Lanjut. Narasi penutup, saya bertolak dari hubungan antara Kufadis dan Otsus Papua. Tadi pagi saya duduk di rumah lalu saya berpikir begini, Kufadis ini apa? Terus Otsus Papua ini apa? Tidak, ini tanggapan filosofis yang harus kita berpikir tentang masalah Otsus yang hari ini terjadi antara orang Papua dan Jakarta. Saya cek di kamus Webster, saya cek di Wikipedia, saya cek di kamus besar bahasa Indonesia, ternyata menarik juga. KNP yang hari ini meletakkan kata Kufadis ini dengan Otsus Papua. Saya mendapatkan satu pertanyaan filosofis di situ. Kufadis itu mempunyai sejarah yang memang hampir sama dengan masalah Otsus ini. Yaitu pengertian Kufadis ini secara lagi itu artinya bahwa engkau mau kemana? Dalam harafiahnya. Tetapi bagaimana kata Kufadis ini lahir? Itu lahir dalam tradisi gereja Kristenan Timur dan gereja Kristen Katolik. Saya coba gariskan sedikit gambaran untuk kita. Kata Kufadis ini bicara tentang hubungan antara Simon Petrus murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Simon Petrus dia dijegat oleh Roma untuk disalibkan dan dia lari. Ketika dia lari begini ketemu Tuhan Yesus, lalu Simon Petrus tanya, Tuhan, engkau mau kemana? Lalu Tuhan Yesus jawab kepada Simon Petrus, saya mau ke Roma untuk disalibkan lagi. Disitulah Simon Petrus mendapat sebuah pengungkapan hikmah. Lalu dia kembali ke Roma dan dia disalibkan kepala ke bawah, kaki ke atas. Benar. Silakan kawan-kawan cek di situ referensi dari disampaikan. Ini sebagai gambaran kepada kita terkait dengan kenapa saya sampaikan bahwa masalah Kufadis ini berhubungan sekali dengan masalah Otsus hari ini. Orang melihat keadaan di Papua ini menakutkan dan orang mau lari dari Otsus itu. Tapi dia mendapatkan Otsus revisi baru. Dia masih mendapatkan bayangan Otsus itu. Lalu dia bertanya, Otsus, kau mau kemana? Terus Otsus bilang begini, saya mau kembali lagi untuk disalibkan. Karena pertanyaannya begini, mohon tenang. Pertanyaannya begini. Saya tidak bisa bicara kalau kamu lanjut dulu. Ya, pertanyaannya begini. Orang tanya Otsus bilang dia mau kembali ke tempat semula. Terus orang bilang, oh ya sudah, kalau begitu saya kembali. Orang pilih Simon Petrus ini. Dia harus kembali karena apa? Tadi saya sudah bilang di kata terbuka bahwa Otsus itu adalah jiwanya orang, spirit, jiwa politik kita dalam NKRI. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan, kalau orang kembali, Otsus itu tetap lanjut. Apakah nanti orang disalibkan kepala ke bawah, kaki ke atas, atau ada perubahan yang orang bisa dapatkan? Ya. Kawan-kawan yang berintelektual sudah bisa lakukan penelitian kajian tentang bagaimana kata Kufadis ini lahir akan dapatkan cerita yang disampaikan ini. Oke. Untuk pertanyaan yang saya sampaikan sebagai pertanyaan penutup yang tadi saya pesan untuk Bung Komar bisa bawa ke Pansus DPR RI dan pemerintah pusat, yaitu
jika pansus hari ini diterima oleh seluruh OA dan OA menyerahkan seluruh aspirasi kepada pansus dan pansus kembali untuk menyusun RUU, maka apakah pemerintah pusat konsisten untuk melaksanakan keberhasilan Otsus Jilid 2 yang menjadi impian itu atau tidak? Ya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, kita lihat dulu ukuran yang sangat konstruktif. Jadi intinya kalau dilaksanakan secara konsisten atau tidak. Baik, yang berikut kacamata. Ya, dari OKP dulu. OKP. Menjaga konstitusi. Nama saya Panjang Gumanegoro, saya dari Sekretaris OKP BND Papua dan juga saya Ketua LSM Gambir Papua. Saya hanya ingin berbicara tentang dua masalah krusial. Pertama adalah penindakan, yang kedua adalah pengawasan. Dan nanti akan saya katakan contoh kasus kecil di kabupaten. Masalah penindakan, apakah sudah ada yang masuk penjara di kabupaten kota mengenai masalah kasus korupsi Otsus? Kita di undang-undang Otsus ini yang sangat krusial adalah sebenarnya undang-undang pengawasan dan penindakan. Yang disebutkan dalam Otsus itu hanya menaikkan anggaran, selalu menaikkan anggaran. Tetapi permasalahannya sebenarnya pengawasan dan penindakan harus ditajamkan. Contoh kasus, langsung pada contoh kasus. Otsus itu fokus pada kesehatan pendidikan. Saya buka dua di Kabupaten Erong. Dan kebetulan Pak Komarudin sebagai anggota Dewan DPR RI, saya sampaikan langsung bahwa Otsus dalam kasus-kasus korupsi di Kabupaten Erong, Puskesmas afirmasi Jokowi dihianati di tahun 2017. Itu ada juga Otsus di situ. Ada juga pengadaan Otsus perumahan untuk orang asli Papua, ada di situ. Ada juga sapi Otsus. Bayangkan pendidikan, ada juga sekolah startup Bombay yang hari ini mangkrak. Otomatis kasus itu kelemahan pada pengawasan dan penindakan. Orang asli Papua mau dibawa kemana? Di Dapil 1 Kerong. Contoh kasus kecil kabupaten. Tidak perlu bicara yang tinggi-tinggi. Kita sibuk menaikkan, tapi permasalahannya kemarin tidak selesai. Dan keterlibatan bupati kabupaten kota itu terlibat 70%. Dia menada aturan dari pusat. Contoh kesehatan, Permenkes DAK 2017, DAK 2019. Bagaimana bisa anggaran DAK 2019 bisa turun untuk afirmasi Jokowi kalau DAK 2017 bermasalah? Berarti pengawasannya lemah dan inspektorat sampai BPK ada apa? Semakin besar dana Otsus dikucurkan, saya sepakat dengan bahasa dia. KKN semakin kencang, semakin susah dalam penindakan. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada Pak Komarudin bahwa Puskesmas afirmasi Jokowi di wilayah perbatasan wilayah timur Indonesia adalah peranda pelayanan kesehatan wilayah timur Indonesia. Kenapa kita ingin merdeka? Karena apa? Pengawasan dan penindakan terhadap aparat kita juga tidak tegas untuk menindak para koruptor. Yang korupsi siapa? Terima kasih. Baik. Dari OKP SPM DKI Provinsi Papua, dari DKI. Ini masalah 12 kursi. Jadi dari awal otonomi khusus ini sebenarnya harus ada partai lokal yang benar-benar bisa mengawasi otonomi khusus itu dengan baik. Karena partai-partai nasional, partai ini semua itu kan diatur di Jakarta. Sehingga itu untuk saya, supaya 12 kursi itu tidak diisi dari wilayahnya, karena itu ada yang berbeda. Tetapi harus ada partai lokal yang merekomendir pemuda-pemuda, khusus anak-anak Papua untuk duduk di parlemen ini. Dan DPR itu harus ada Papua. Sehingga itu partai lokal ini penting. Ini partai lokal ini dari otonomi sampai sudah 21 tahun ini tidak terbentuk. Pak Wamea, jadi kalau ada partai lokal nanti ada fraksi Otsus gitu ya? Ya,
Jadi bukan fraksi partai-partai gitu. Tidak, itu diatur oleh partai lokal ini. Ya. Sampai tidak perlu gubernurnya itu diatur oleh partai lokal ini. Untuk berpihak kepada otonomi khusus tadi. Karena ini khusus. Jadi kalau begitu usulannya akan kita ada partai lokal. Ya. Sehingga Untuk rumuskan kita merekomendasi baru kita ini. Oke. Ya. Jadi saya pikir itu untuk Ya. dan lain sebagainya. Yang pertama Bapak Komarudin yang saya hormati Ketua DPD KNPI 1 Provinsi kepada Pansus, walaupun nanti akan turun nantinya, tetapi kami dari Pemuda Katolik melihat bahwa ada atau banyak sekali, terutama pasal-pasal di dalam Undang-Undang Otsus itu yang lemah sekali, terutama dalam hal ini tuh penggunaan anggaran yang tata ruang tidak jelas. Misalnya, contohnya itu dana apa, dana dan lain sebagainya turun ke kabupaten kota itu orang pakai tidak pada juknisnya. Sehingga usulan kami dari Pemuda Katolik itu adalah pasal yang perlu dimasukkan nantinya itu adalah itu pengawasan atau pasal yang mengatur alur yang masuk ke alurnya uang itu. Dan yang berikut adalah kita lihat di daerah, misalnya nanti dana otsus turun di bulan Maret, dong terlambat transfer, baru masuk itu di bulan November dan Oktober. Bagaimana orang membuat laporan, lo buat fiktif, inilah terjadi di sinilah makanya banyak terjadi KKN. Korupsi kita tidak perlu salahkan Jakarta juga, kita sendiri pemerintah kabupaten kota yang banyak menyalahgunakan hal ini, kewenangan yang sudah diberikan. Makanya kami sebagai pemuda juga, kita punya saran dan masukan ini mungkin besok itu lebih tajam lagi. Ya. Saya pikir itu, terima kasih. Terima kasih Salam. ya, atas kerjasamanya. Kami di selatan hari ini hampir tidak kelihatan orang asli. Otonomi untuk siapa? 20 tahun kami tidak kelihatan. Saya meminta usulan saya, apabila otonomi itu maju, lanjutkan DPR Kabupaten Merauke atau kota pun itu orang asli harus 90%. Itu bagian untuk orang Papua harus DPR itu hitam, karena kan Indonesia masuk di Papua ini untuk orang Papua, jangan dikuasai oleh orang-orang saudara-saudara kita yang lain. Rakus datang ambil kursi kita di sana. Ingat bahwa aspirasi itu tidak tembus di DPR dan sampai ke Jakarta, karena DPR di situ, DPR aspirasi itu. Aspirasi itu harus datang dari orang populasi hitam keriting. Dia berhak untuk bicara tanah ini. Oke. Yang berikutnya, apabila pemekaran Papua ini terjadi, orang Papua itu mau dibawa ke mana? Papua dimekarkan sampai nanti 6 provinsi, tapi jumlah penduduknya tidak mendukung. Kami di selatan itu akan lenyap seperti lumpur di selatan. Tenggelam. Itulah harapan Indonesia. Untuk Bapak Komarudin, abang-abang di Papua, ingat ini baik-baik bahwa kami orang Papua jangan habis dari tanah Papua ini. Untuk kita punya kakak DPR di Provinsi Kakedo ada hadir. Ini menjadi pendapat kita anak-anak muda Papua di Papua Selatan. Apabila provinsi itu jadi, pikirkan baik-baik tentang orang asli Papua. Terima kasih. Oke, ya. Jadi Saya lihat semua tolak otsus. Tidak sadar 14 fungsi sudah diganti. Pertama itu. Yang kedua, tidak perlu masukan lagi. Kita dorong otsus plus yang diperjuangkan oleh Kak Lukas NMB. Itu pikiran daripada orang asli Papua. Tidak perlu cari luar karena saya lihat pusat ini terlalu curiga terhadap orang asli Papua. Itu. Jadi kita dorong otsus plus yang ditawarkan oleh Lukas NMB. Orang bunuh itu kakak Komar sudah tahu. Pikirannya satu kali.
Gubernur tidak bicara lagi untuk kepentingan orang asli Papua. Apa yang disampaikan gubernur itulah isi hati daripada orang asli Papua. Tolong ini. Yang kedua, yang ketiga, kebijakan buka sendiri, uang kursus dibagi 20-80%. 80% itu beredar di kabupaten kota. Siapa yang membiayai itu uang itu? Itu sebabnya kalau bisa usul kami konkret, bentuk lagi anggota DPR yang mengawasi uang kursus di kabupaten kota. Sekian dan terima kasih. Baik, cukup waktu kita sebenarnya masukan dan kemudian silakan untuk izin meninggalkan tempat karena kegiatan yang lain. Silakan Bung Komar. Baik, terima kasih. Dari awal saya sampaikan tugas kita itu rapat dengar pendapat. Kata dengar itu untuk dijawab dan tidak dijawab. Ya. Kenapa? Karena saya tidak bisa menjawab suatu kebijakan DPR sebagai pribadi di sini. Ini harus berproses sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan. Anda boleh suka atau tidak suka, oke? Karena ini kemudian melahirkan peraturan perundang-undangan. Yang tadi saya sebut ada 9 fraksi di DPR RI yang memutuskan itu. Jadi saya lihat semua usulan teman-teman tadi itu baik, positif. Termasuk ada yang tadi yang mengusulkan menolak, ya sudah kita dengar juga, ya. Namanya dengan pendapat gitu. Hanya saja semua pendapat itu harus dengan argumentasi. DPR itu tidak bisa bicara asal tidak suka, saya suka. Tadi saya sampaikan harus ada argumentasi yang kuat dengan data-data. Kita tidak bisa. Kami ini juga ada ahli, ada pakar di belakang kami yang akan backup setiap kami bicara di DPR RI. Oleh karena itu semua tadi Pak Ketua, kan saya juga tidak bisa membawa aspirasi orang per orang. Di sini karena saya hadir di sini atas undangan KPU Provinsi Papua, KNPI Provinsi Papua dengan memberi saya tugas menyampaikan informasi tentang tugas-tugas pansus dan kemudian direspon oleh para calon-calon pemimpin ini tadi, maka itu harus dirumuskan menjadi keputusan atau rekomendasi dari rapat ini. Saya tidak bisa sampaikan orang per orang dan pidato-pidatonya. Ya, minta maaf. Nanti itu disampaikan resmi ke nanti hadir dan juga disampaikan resmi karena itu masuk dalam inventarisasi masalah untuk kita sampaikan. Semua kita sampaikan. Tapi tentu yang tidak punya argumentasi pasti kita coret. Karena tadi saya sampaikan. Itu komentar saya secara keseluruhan Pak Amir. Dan kalau saya waktunya sudah selesai, terima kasih. Minta maaf pasti tidak semua orang puas. Ya, namanya demokrasi itu tidak bisa satu suara, pasti ada pro kontra. Dan itu esensi dari kita berdemokrasi. Ya. Jadi silakan teman-teman. Pak Ketua, saya harap itu juga bisa dipikiran teman-teman tadi secara baik, secara bijak. Jangan yang berpihak saja kepada kita baru kita menolak, merumuskan. Tapi yang menolak pun ya dengan catatan harus dengan argumentasi yang rasional. Tidak bisa saja menolak, tapi saya menolak alasan saya ini. Begitu. Terima kasih. Ada